Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sorry banget posisinya HP aku lagi dicas, tapi ini aku lagi pengen banget kasih tahu ke kalian buat teman-teman aku yang usianya udah menuju 30 tahun tapi merasa kok belum ketemu-temu ya jodohnya. Please kalem aja. Kamu perbaiki diri aja. Terus tapi kamu juga tetap mencoba untuk membuka hati. Nah, di saat kamu sudah merasa tenang, merasa kamu berhak dicintai, kamu berhak dirayakan, nah biasanya alam semesta pun akan mengirimkan seseorang itu yang menurut versi diri kamu yang udah tenang itu, dan pasti akan alam itu akan menemukan kalian berdua gitu, menemukan sesosok orang yang mungkin kamu inginkan dan kamu harapkan gitu. Terus kenapa aku bisa ngasih tahu ini, karena aku sudah mengalaminya dari beberapa pengalaman, dari beberapa kenalan, terus dari pengalaman teman-teman ataupun saudara-saudara aku. Fokusnya itu emang ada di diri kita gitu. Please banget buat kalian yang usianya udah 30 tahun tapi merasa udah dikejar-kejar target sama orang tua kalian mungkin, atau orang sekampung kalian tuh udah memojok-mojokkan kalian buat menikah. Please banget tutup kuping kalian, karena menurut versi aku lebih baik kita telat menikah tetapi dengan orang yang tepat daripada kita buru-buru menikah tapi dengan orang yang salah. Itu akan bikin beda banget apa yang pasti aku waktu itu tuh kayak, kalau misalnya kita buru-buru menikah tapi dikarenakan mungkin udah diburu-buru sama orang tua gitu, meskipun calonnya udah ada, tapi kalau kitanya nggak yakin, itu impactnya ada di saat kamu dan pasangan kamu setelah menikah gitu. Karena ya jatuhnya itu terpaksa ya. Nah tapi kalau misalnya kalian sebelum menikah terus memantaskan diri, terus mencoba untuk tetap membuka hati dan memperbaiki diri, terus kalian komunikasi dengan pasangan kalian, lalu kalian tetap mengusahakan untuk menikah di waktu yang akan datang, meskipun usia kalian udah di atas 30, tapi menurut aku lebih baik seperti itu dibanding yang tadi menikah cepet-cepet karena tuntutan ini itu, tuntutan pacar kamu. Menurut aku itu efeknya ya udah dialami saudara aku, teman aku, itu bener-bener mengecewakan hasilnya gitu ya. Jadi aku pun sedang belajar untuk oke, nggak apa-apa, pasti akan ada denialnya kayak wow, teman-teman itu udah menikah, udah punya pasangan hidup, udah bisa ada yang berbagi gitu. Tapi menurut aku kayak di usia kita 30 tahun masih memperbaiki diri, masih berkelana, main, kejar karir, nyari pekerjaan lebih bagus, itu nggak apa-apa, karena itu bekal untuk kita nanti memiliki hubungan dua orang loh. Karena dua orang ini akan menjalani hidup ke depan berdua dan selamanya gitu. Please banget jangan normalisasikan menikah misalnya nggak cocok itu cerai. Please banget, karena itu menurut aku budaya yang kurang baik. Karena menikah itu sakral, dan menikah itu adalah perjanjian antara kamu dan dia serta Allah yang menciptakan kita berdua, dan itu udah ada surat-suratnya gitu. Aku pun sedang belajar mengenai apa sih ibadah menikah itu gimana, terus kayak edukasi sebelum menikah tuh apa aja yang harus aku dan pasangan aku harus obrolin, harus komunikasiin gitu. Karena menikah juga nggak cuma dua orang doang, ini ada orang tua ya kan, kita
dari lahir bersama orang tua dan pasangan kita dari lahir dengan orang tua. After menikah itu harus gimana, menuju pernikahan juga harus gimana, itu kalian harus punya mental sama finansial dan hati yang sabar banget. Aku garis bawain banget gitu. Meskipun kamu finansial udah oke, tapi mental kamu kayaknya belum siap, kamu masih pengen hahihi, masih pengen main, itu juga jangan, karena nanti efeknya ada di pernikahan kamu dan pasangan kamu gitu. Terus komunikasi kurang bagus sesama pasangan, terus sama orang tua itu juga harus jangan banget, karena menikah ya ibadah. Terus menikah ini seharusnya dan memang harus itu satu kali seumur hidup, seperti itu ya guys. Mungkin kalian yang sering lihat video-video aku video reels, video TikTok atau foto-foto TikTok mengenai relationship, dan mungkin ada yang approve, mungkin ada yang enggak, it's okay. Tapi menurut aku lebih baik kita dari diri kita dulu, mengejar diri kita, lalu menenangkan diri kita, memperbaiki diri kita, lalu pasti ingat manifesting dan yakin sama apa yang kita doakan, minta kepada Yang Maha Pencipta bahwa kita berhak untuk mendapatkan seorang yang mencintai kita, yang memperjuangkan kita, lalu membersamai kita untuk selamanya, seperti itu. Oke, gitu aja. Ingat pesan aku, nggak apa-apa telat menikah tapi dengan orang yang tepat, daripada kita menikah cepat-cepat tapi habis itu kita salah jalan, terus hidup berasa hancur gitu ya. Please banget jaga mental kita, belajar untuk komunikasi, belajar ngobrol sama diri sendiri, lalu yakin kepada takdir Allah, pasti lebih baik. Oke, see you, bye.